keresahan itu tadi sih Bang, karena memang kita punya tim tapi mau bikin jersey aja susah gitu, harus jauh-jauh ke Jawa gitu kan. Kalau di Medan ini rata-rata jersey kodian gitu kan, sama semua, di toko sport ini sama, kesana sama, jadi kayak mau buat yang beda gitu istilahnya, supaya punya tim beda sama tim yang lain gitu sih, biar ada identitasnya aja gitu. Kalau awal berdirinya sih karena punya keinginan untuk usaha sih emang awalnya, cuman karena memang latar belakangnya itu hobi di futsal sama sepak bola, jadi kayak ngelihat peluang nih, karena untuk di Medan sendiri masih langka gitu yang untuk buat jersey atau lagi jersey custom gitu kan, rata-rata kan ke Jawa, jadi karena ngelihat peluang coba deh buat di sini gitu, di Medan gitu sih. Untuk produk pertama keluar itu di tahun 2016, kurang lebih di bulan September gitu. Pertama, keresahan itu tadi sih Bang, karena memang kita punya tim tapi mau bikin jersey aja susah gitu, harus jauh-jauh ke Jawa gitu kan. Jadi karena keinginan buat jersey sendiri, terus juga dengan desainnya sendiri, supaya kadang kan kalau di Medan ini rata-rata jersey kodian gitu kan, sama semua, di toko sport ini sama, kesana sama, jadi kayak mau buat yang beda gitu istilahnya, supaya punya tim beda sama tim yang lain gitu sih, biar ada identitasnya aja gitu. Kalau di Indonesia mungkin udah banyak gitu ya Bang, udah hampir rata-rata di Jawa bisa dibilang tiap kecamatan mungkin udah ada brand sendiri, udah ada aparel sendiri gitu. Dan pasti kompetisinya juga semakin sengit karena ada yang perang harga, ada yang mungkin lebih nekankan ke kualitas gitu kan. Mungkin variasi segmen pasarnya beda-beda gitu kalau misalnya yang di Jawa. Tapi kalau untuk di Sumatera sendiri mungkin ada beberapa yang mulai muncul, termasuk Jils ini juga masih baru-baru lah kita bilang bahasanya. Untuk di Medan sendiri juga ada beberapa yang udah muncul dan mulai berani dari yang awalnya cuman buat jersey biasa terus nempelin toko dia gitu, ataupun nempelin brand dia sendiri, udah mulai ada beberapa gitu. Karena di Medan kita nggak punya bahan baku gitu ya, bahan baku pasti kita ngambil dulu dari Jawa gitu kan, pasti dari sana, terus untuk nyampe ke Medannya ini kan butuh waktu, paling cepat kalau kargo itu semingguan gitu kan. Jadi kadang teknisnya itu banyak terjadi perlambatan karena bahan baku itu tadi sih. Selebihnya mungkin nggak terlalu jadi masalah, paling memang bahan baku. Konsepnya sih dia pengen kayak gimana gitu, mau yang biasa aja yang cuma satu warna, atau dia mau pakai motif-motif gitu, paling itu dulu sih. Terus kayak kebetulan kalau untuk bahan mungkin kita sama ratain sih gitu bahannya. Paling yang paling pertama itu tadi sih, dia konsepnya mau kayak gimana gitu, arahannya apakah dia mau cuman yang sebatas kombinasi warna, ataupun dia mau buat motif-motif yang mungkin kayak misalnya dia punya logo tim gitu kan, tapi dia pengen ada watermark logonya tuh di bagian kiri bawah jersey-nya gitu, biar kelihatan beda sama jersey lain gitu. Paling yang paling pertama konsepnya dulu sih, jadi nanti kita bisa coba bantu desain gitu kan, kira-kira cocok baru dieksekusi gitu sih. Kalau Jils sendiri untuk bagian yang terlibat itu ada sekitar 12 orang sih totalnya. Itu paling banyak kerjanya cuma berapa sih? Untuk satu bulan gitu Bang? Satu tim gitu, satu orderan gitu. Satu orderan itu kemarin bisa sampai ada 60 set baju celana ada. Pernah keteteran nggak? Kalau keteteran pasti pernah sih gitu kan, karena kayak nanti tiba-tiba ada masuk lagi di waktu yang sama, minta cepet gitu. Apalagi event-event yang kayak mau 17-an tuh biasanya paling numpuk gitu. 17 Agustus, dari bulan Agustus gitu kan, Agustus sampai September itu biasa futsal tuh yang mendominasi, karena anak sekolah biasa ada futsal kayak
Varia tahu Hydro yang levelnya nasional gitu kan. Tapi setelah itu mulai dari Oktober sampai Desember akhir, biasa Liga 3 itu udah mulai, itulah mulailah banyak tim-tim yang ibaratnya level Liga 3 bikin jersey gitu, atau minta disponsorin jersey kayak gitu sih. Oh iya. Berarti pernah Bang jadi tim aparel? Sejauh ini untuk level Liga 3 kebetulan udah pernah ada beberapa tim yang kita kerjasama. Sangat berpengaruh sih ya Bang, karena ada beberapa tim-tim yang bisa kita bilang Liga 1 Liga 2 yang udah lebih percaya sama brand lokal gitu kan. Jadi brand lokalnya juga naik gitu kan, animo dari supporternya juga, ini yang dipakai tim ini nih, aku buat juga lah baju kayak tim ini gitu. Jadi kayak ada ngerasa apa ya, memiliki juga si brand itu, karena si brand ini udah mensponsori tim yang dia dukung kayak gitu. Kompetisi juga udah mulai rame yang skalanya nasional, jadi kompetisi nasional ini juga numbuhkan gengsi nih antara anak SMA ataupun nanti yang klub-klub mungkin bisa dibilang Liga 3 gitu kan. Tapi yang paling berpengaruh besar itu sih media gitu, karena media yang menyoroti tentang futsal atau sepak bola di Medan makin rame, jadi orang makin apa ya, kayak aku nggak mau lah sama kayak orang itu, buat yang lain gitu, biar lebih menonjol gitulah ibaratnya. Ada rasa gengsi tim itu sendiri gitu Bang. Karena memang latar belakangnya itu dari Medan, khususnya Sumatera, jadi kita lebih ngangkat budayanya Medan sih, sebenarnya budaya Medan Sumatera. Kayak salah satu produk yang kita keluarin kayak ada jargonnya Spirit of Rap Rap gitu kan, yang memang udah identik sama PSM sama orang Medan gitu kan. Jadi itu yang kita angkat, terus ornamen-ornamen kayak Gorga, terus ada Pulos juga kita angkat dari beberapa desain, supaya kalau misalnya orang ngelihat Jills, oh dari Medan, atau kalau orang ke Medan ingatnya, oh ada Jills nih di Medan gitu sih. Kalau misalnya tim impian ya, karena kita orang Medan, pasti nomor 1 PSMS yang pengen disupport sih. Gitu sih. Mungkin kalau tim-tim lain ya kalau memang ada rezekinya ya insya Allah.